siang. Selamat pagi. Kita dari SMA Brawijaya Smart School izin wawancara ya. Boleh. Kita temanya itu disuruh wawancaranya, materinya daur ulang bahannya limbah. Terus tanya-tanya santai aja. Ya. Yang pertama, sejak kapan usahanya ini berjalan? Kalau resminya 18 Januari 2016. Terus kemudian kalau museumnya itu lupa saya tahun 2018an tuh kita membuat museum itu bekerja sama dengan sebuah hotel di Kabupaten Malang. Terus kemudian karena satu dan lain hal, karena kesibukan, akhirnya saya kembalikan lagi museumnya ke rumah sini, di garasi. Yang penting rumah ini semua temboknya saya tempelin karya saya lagi. Ya, awalnya museumnya bukan di sini. Museumnya ya pertama di ruang tamu ini. Semua karya saya tempelkan, saya taruh di ruang tamu ini sampai ke lantai 2. Lama-lama karena banyak, terus saya kerjasama sama sebuah hotel. Terus kemudian dipindah ke sana semua. Tapi terus tahun menjelang pandemi itu balik ke rumah lagi. Tapi sekarang sudah banyak berkurang. Yang penting yang lama-lama masih saya dokumentasikan gitu. Kalau yang baru-baru udah banyak ya saya taruh di beberapa tempat, terus saya jadikan souvenir gitu. Yang melatar belakangi Bapak buat usaha kerajinan ini apa? Ya, salah satunya adalah kita ngasih sebuah bisa dibilang sebuah solusi, karena setiap orang yang mau wirausaha itu selalu identik bermasalah dengan permodalan, dan padahal sebenarnya modal paling utama saat kita berwirausaha itu adalah diri kita gitu. Dan yang terpenting mau dimodali berapapun, tapi kalau mental kita nggak siap nggak akan sukses. Makanya saya mulai dari sampah. Modal sampah itu kan gratis, satu gratis, kemudian kita tidak usah membeli. Jadi bisa dibilang raw materialnya itu gratis, tinggal kita pakai kreativitas kita dan tidak lelah merisetnya, kemudian dijadikan karya. Mengurangi juga penggunaan sampah ya. Betul, terutama sampah single use. Dunia ini sekarang lagi bermasalah dengan sampah single use. Bayangin aja, setiap warung tuh sekarang nggak mau cuci piring kan, sehingga pakai rice bowl, terus kemudian pakai sendok plastik. Dan bayangin, setiap kamu makan kamu nyampah, setiap kamu minum dari botol pasti kamu buang. Makanya sebisa mungkin kalau kita mau bepergian bawa tumbler dan alat makan sendiri. Kalau itu kita saja tumbler. Itu keren. Itu harus jadi kebiasaan. Takutnya nanti era di bawahmu, era setelahmu, anak cucumu nanti, takutnya nanti berpindah satu tempat ke tempat lain, akhirnya harus berenang. Merenangnya apa? Sampah. Mau? Enggak. Baik. Terus Bapak di sini kerajinannya bikin apa aja? Saya fokus ke selain sampah single use yang dari plastik, mulai sekecil botol obat mata sampai botol drum, sampai botol yang dijadikan jerigennya oli ya di bengkel itu, sampai sebesar itu ya, itu bahan bakunya. Terus tekniknya yang digunakan apa aja? Upcycle, di mana saya tidak berusaha untuk plastiknya dibakar.
tidak boleh dibakar, tidak boleh diproses ulang yang butuh energi lagi, tapi dirangkai, dipotong-potong boleh, dirangkai boleh. Terus satu hal lagi yang ngomong belum lupa, saya juga karena keluarga kami punya pylon, tentu sampahnya kan sampah kain, Kain sisa. ya kayak sisa itu kita jadikan pengganti cat, pengganti istilahnya bisa dijadikan ya penghias lagi untuk tas bekas, sepatu bekas, untuk di recycle lagi dengan diwarnai lagi dengan potongan-potongan kain ini kecil-kecil. Jadi perca sekecil-kecil ini masih bisa berguna. Gimana cara dibikin catnya? Nah, ini ditempel sampai akhirnya jadi abstrak. Nah itu ada contohnya yang bisa kalian lihat. Termasuk sampah benang jadi ini. Anakku yang buat ini ya, anakku yang buat ini. Blackpink. Jadi apa pelan untuk sampah benang. Kreativitas dan inovasi apa saja yang sudah dilakukan? Ya saya memberikan pelatihan ke banyak tempat, lebih dari 100 tempat di seluruh Indonesia. Yang belum saya ke Papua aja, lainnya sudah. Semua Indonesia. Iya, sudah mulai tahun 2018, 2017, 2018. Jauh saya sudah sampai ke Sulawesi Tengah, ke Palu, Sulawesi Selatan, Makassar. Terus rencananya mau ke Papua itu? Ya pengen sih, siapa yang mau sponsori? Oh gitu. Siapa tahu Oh iya. gara-gara ketayangan ini adanya sponsori. YouTube nanti. Iya betul. Pernah mengalami kegagalan gitu nggak Pak? Di Ya, produksinya? Namanya riset itu pasti pertamanya gagal. Iya. Karena manusia itu pasti gagal, makanya perlu riset and development, perlu di riset juga di develop, dikembangkan. Karena nggak bisa sekali buat langsung perfect, itu nggak mungkin. Risetnya kemana aja, gimana? Ya risetnya otomatis kita cari bahan yang mendekati kalau kita rangkai itu lebih mudah. Contoh umpamanya kalau untuk bentukan panjang terus bulat kita pakai sedotan. Kalau kita butuh kotak otomatis pakai butuh yang lebih besar pakai sedotan bubble. Terus ada yang cuman cukup pakai istilahnya pakai sisanya, mungkin pakai sampahnya kabel kalau butuh lebih kuat, atau untuk mengikat. Kalau buat robot-robot yang besar itu saya pakai kawat untuk mengikat. Kalau yang karya kecil-kecil cuma pakai lem bisa. Mulai pakai lem yang cepat kering itu sampai pakai lem tembak, itu aja sih sebenarnya. Yang penting semuanya dari sampah. Produk yang sudah jadi apa diperjualbelikan? Awalnya ya, tapi sekarang kalau saya cuma perjualbelikan itu lama-lama kan saya cuma sekedar pengrajin. Sedangkan saya nggak mungkin jadi pengrajin, saya itu graphic desainer sampah. Jadi bagaimana mendesain sampah untuk jadi sesuatu, untuk sebuah produk. Berarti disimpan sendiri buat dipajang sendiri? Diajarkan. Oh diajarkan. Ya, karena tidak keliling ngajarkan. Oh iya. Salah satu tempat untuk saya sekarang ngajarkan di Malang Creative Center. Di MCC? Ya, di MCC. Apa barang apa itu Pak yang pertama kali diperjualbelikan? Replika kendaraan. Kayak
kayak mulai sederhana itu. Itu Kamu- dari apa? Kamu sama kelasmu nanti umpamanya kalau mau buat bisa. Cukup dengan waktu 2 jam kalian bisa buat itu. Cukup bawa satu buah Dari botol. botol ya. Botol ya? Bawahnya botol. Iya. Botol kaleng. Botol plastik. Oh iya. Plastik. Iya. Pemasarannya dulu sampai mana aja konsumennya? Itu ada. Nih, satu, dua, tuh. Ada beritanya. Sertifikat itu. Ada beritanya kan? Itu saya masih simpan. Nanti bisa difoto aja. Di video ya. Sama terakhir omset penjualannya dulu. Kalau omset penjualan gambarannya gini, satu buah replika yang sebesar 10 R itu di belakangmu itu, itu sebesar 10 R itu, Ini. ya itu pernah laku terjual sampai 8 yen atau 1,3 juta. Terus buat yang kayak gitu itu, yang dari satu buah botol itu, saya kan paling butuh cuman 3-5 menit. Buat itu di sebuah, saya pernah lelang laku termahal dengan satu buah botol itu 2 juta. Ada dari barang bekas. Ini lebih mahal dari barunya kan? Iya. Iya itu. Nah, memang barang bekas itu kalau kita olah lebih mahal dari baru. Ini baru satu buah, berapa satu belum? Kalau pas baru, ya. Tapi begitu dipotong sedikit, jadikan gelang, jadikan karya, malah mana? Iya, udah sama. Kain perca mau kamu satu karung juga nggak ada harganya. Kalau potongan kecil-kecil, tapi begitu itu digunakan cuma 1 genggam aja, pokoknya untuk mewarna, untuk mau meripin sepatu gitu, itu jadi mahal. Wah, sepatumu bekas, terus jadi warna ulang, terus jadi baru lagi. Kamu bayar 100.000 mau kan? Itu sama itu. Padahal dia habis cuma 1 genggam balik, sampah kainnya. Nama Hot Wheels itu terinspirasi dari Hot Wheels, karena aku ya. buat produk-produk otomotif kan awalnya. Hot Wheels. Tertarik sama logonya. Tapi logonya sekarang nggak sama, Beda. agak beda ya. Sekarang mana ya, mirip kayak gitulah. Oh. Agak beda. Kalau dulu kan persis kayak apinya Hot Wheels. Berarti dulu dari koleksi Hot Wheels gitu. Enggak sih, ya, cuman kalau dulu obsesiku sih pengen anak Indonesia itu bisa membuat mobil mereka sendiri dari sampah. Dan bisa dibilang, bisa jadi ini satu-satunya di dunia gitu, membuat replika kendaraan dari 100% sampah. Bisa jadi. Dan cita-cita lagi sudah sih. Yang mungkin itu aja. Kita cari. Dan ditanyain. Terima kasih banyak Pak. Ya. Sekian wawancara dari kita. Bye.